Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan masyarakat segera mendapatkan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Melihat kondisi pandemi COVID-19 sudah melandai, aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan ekonomi masyarakat pun mulai bergerak kembali. Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak untuk tidak lengah agar dapat menjaga momentum pemulihan ini. Presiden menegaskan bahwa vaksinasi penguat atau booster memiliki peran yang sangat penting. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa vaksinasi penguat dapat meningkatkan kekebalan imunitas hingga 2 kali lipat dibandingkan vaksinasi dosis 2. Vaksinasi booster ini juga diperlukan untuk melindungi orang tua dan kelompok masyarakat rentan atau memiliki komorbid dari penularan COVID-19. Menurut Presiden, pemerintah memiliki stok vaksin COVID-19 penguat yang lebih dari cukup. Untuk itu, masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan fasilitas vaksin penguat yang disediakan secara gratis tersebut. Dan tidak pilih-pilih jenis vaksin COVID-19 karena semua jenis vaksin memiliki manfaat yang sama. Saya minta masyarakat agar segera memanfaatkan fasilitas vaksin booster gratis ini. Dan jangan pilih-pilih jenis vaksin karena semua vaksin manfaatnya sama. Untuk melindungi kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita jaga bersama-sama momentum baik ini agar Indonesia semakin pulih dan ekonomi semakin membaik. Di kesempatan lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan kepada KPU untuk menggunakan produk-produk lokal dalam pengadaan logistik pemilu 2024. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan akan menggunakan 100% bahan dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa logistik pemilu, sehingga pesta demokrasi juga berkontribusi pada ekonomi nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta KPU sebisa mungkin menggunakan produk-produk buatan dalam negeri dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilihan umum serentak 2024. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan pihaknya akan menggunakan 100% bahan dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa logistik pemilu, sehingga pesta demokrasi juga berkontribusi pada ekonomi nasional. Presiden mendukung penuh kebutuhan KPU baik regulasi, pendanaan, serta upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu 2024 terkait partisipasi maupun tata kelola pemilu. Presiden juga mendorong kementerian dan lembaga pemerintah, non-kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mendukung penuh KPU. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa untuk keperluan pengadaan, kemudian proses-proses produksi, maupun distribusi logistik, terutama yang logistik utama, yaitu surat suara dan formulir pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara, Bapak Presiden akan mengerahkan segenap aparat negara, ada TNI, ada Polri, ada BNPB, sejumlah kementerian, dan juga akan menginstruksikan kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dalam konteks kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai TPS. Demikian juga beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri, supaya pemilu ini yang sering kita sebut pemilu ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno 2 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Usai menghadiri rapat, Wapres menyampaikan tujuan penguatan komitmen menuju ekosistem syariah di Indonesia sekaligus menjadi pusat halal di dunia.
Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS menggelar rapat pleno semester 1 2022 di kantor Kementerian Keuangan Jakarta dengan agenda mempercepat mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal di dunia. Sebelumnya, KNEKS menggelar rapat pleno perdananya pada 30 November 2022 untuk menyatukan langkah mencapai target Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Target tersebut akan diwujudkan melalui pengembangan industri halal, industri keuangan, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan usaha syariah. Dalam rapat ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan beberapa upaya mewujudkan Indonesia menjadi pusat halal dunia, yakni dengan membangun berbagai ekosistem, menguatkan Master Plan Data Ekonomi Syariah, hingga membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS. Ekosistem kita, yaitu tentang penguatan master plan kita, tentang data ekonomi syariah yang lebih lengkap, dan kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi yang sudah ada sekarang. Itu adalah di Sumatera Barat dan akan tadi juga Riau, kemudian Jawa Barat, dan Jawa Timur, dan akan terus dikembangkan. Sementara itu, Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sri Mulyani menyatakan pemerintah daerah berkeinginan membangun kawasan industri halal di wilayahnya. Oleh karenanya, Menku mendorong kementerian dan lembaga untuk membuat program-program yang mendukung langkah tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mengatakan bahwa rapat pleno KNEKS semester 1 tahun 2022 ini akan berfokus pada percepatan untuk pelaksanaan program-program strategis mulai dari sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dalam rapat yang turut dihadiri oleh pimpinan dari 26 kementerian lembaga serta pemerintah daerah tingkat provinsi tersebut, Menteri Keuangan menyebut bahwa tujuan rapat pleno ini sebagai sarana untuk melihat beberapa aspek sekaligus, yaitu pembangunan ekonomi secara keseluruhan, pembangunan perekonomian syariah, serta percepatan pelaksanaan berbagai program baik program prioritas maupun reguler. Kita meminta tadi presentasi dari Kepala Eksekutif, terutama menyangkut program-program yang memang sangat menonjol dan membutuhkan kerjasama. Karena ini nggak mungkin dilakukan oleh satu kementerian lembaga. Menku Sri Mulyani juga mengungkapkan sejumlah kepala daerah tertarik membangun kawasan industri halal di wilayahnya. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif program baik dari segi manfaat serta berbagai prioritas fasilitas untuk bisa menarik para pelaku ekonomi untuk masuk ke dalam kawasan industri halal. Dan apa kelebihannya sehingga mereka bisa tertarik, dan tentu berbagai prioritas dan fasilitas yang bisa dinikmati itu menjadi. Lebih lanjut, penggunaan teknologi informasi perlu dilakukan untuk mendukung integrasi data tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa integrasi dan konsistensi data ekonomi dan industri keuangan maupun industri sektorial yang memenuhi persyaratan syariah masih perlu untuk dikoordinasikan secara lebih baik. Itu akan sangat baik dan ini menjadi PR yang sangat konkret. Kita harapkan dengan koordinasi dan kemudian definisi yang jelas, Indonesia akan pertama tentu akan makin nyata untuk menunjukkan betapa porsi dari industri baik di keuangan maupun sektorial yang memenuhi syarat syariah ini. Dan yang kedua juga di dalam rangka untuk secara kredibel Indonesia masuk di dalam ranking internasional. Saat ini Indonesia adalah ranking yang kedua. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.